Tentang Ayu saya secara pribadi sebenarnya bangga. Berarti sahabat saya luar biasa gitu, gentle mau bicara di depan media. Muncul nih klarifikasi dari Ayu. Nah, harapan saya apa yang disampaikan sama Ayus pasti sudah Ayus pikirkan. Berarti tugasnya kita dan semua publik ya menghargai apa yang disampaikan sama Ayus gitu loh. Menghargai. Ya jangan sampai yang disampaikan Ayus malah maaf jadi bulian lagi gitu. Itu nggak perlu. Kan kita hanya butuh klarifikasinya. Yang penting Ayus sudah menyampaikan. Tentang apa isinya, ya itu juga nggak usah banyak stigma. Kalau memang dia bicaranya mungkin selama ini ada khilaf gitu kan, sehingga ada beberapa pihak-pihak yang merasa tidak nyaman, saya meminta maaf. Untuk intisarinya sih sebenarnya saya Berarti bisa dibilang membenarkan tudingan si itu. ya dari caranya Ayus bicara khilaf gimana ya khilaf mungkin lupa gitu. Yang penting saya hanya ngambil intisari Ayus meminta maaf gitu. Oh, Ayus sudah meminta maaf atas kejadian-kejadian yang terjadi. Tetapi kan ayahnya Nisa juga angkat bicara bahwa kejadiannya belum akurat. Itu makanya saya ada beberapa juga orang media yang tanya saya gimana mantan. Wah, kayaknya nih mendengar dari ayahnya Nisa bicara, jadi kayak kita harus lagi-lagi menguak dulu nih dari keluarganya Nisa gitu. Akhirnya Nisa juga sampai sumpah gitu kan. Apalagi dengan itu kan. Artinya kalau selama ini saya bicara lebih kepada teknis apa yang saya lihat, mengira atau tidak. Kalau dibilang kaget karena beritanya gila gitu kan, beritanya dahsyat. Terus menyesal karena berita ini jadi kena sisi-sisi religinya, sisi-sisi yang harusnya tidak dibahas jadi bahas. Ya, saya bicara di sekitar itu. Tetapi kalau TB dan kawan-kawan 7 menyatakan bahwa mereka selingkuh dan gitu maksudnya tidak punya data kita gitu. Nah, Ya mungkin kalau stigma buruk ya yang dirasakan waktu itu mungkin apa ya yang mungkin kita dikira pansos kayak atau Memanfaatkan keadaan momentum gitu ya. Cuman ya gimana orang kita ditanya kayak bersama pada datang ke Nggak tahu, saya nggak bisa nolak orang. Iya, ntar takutnya Beneran emang udah saya banget dari zaman Sabian pun, dari zaman di dulu pun urusan ketemu wartawan, urusan ketemu fanbase dan lain-lain nggak pernah hati bisa nolak tuh nggak pernah bisa. iya gitu. Ya Bisa solusi juga. apa? Ya kalau ada pandangan-pandangan yang pansos, ayolah berpikir positif gitu. Berita ini kan nggak enak buat kita semua ya. yes. Apalagi khususnya dikait-kaitkan dengan bidang religi yang kita sama-sama paham sebentar lagi menuju Ramadan gitu. Yes. Jadi cara membersihkannya yaitu dengan ayo teman-teman selawat, teman-teman seprofesi kita bangkit gitu loh. Ya kalau ada grup A tapi ada banyak ribuan grup B yang ikut membangkitkan syiarnya, paling tidak masalahnya jadi fokus ke internal mereka kan. Secara profesi kita sama-sama bangkit kok gitu. Jadi lebih ke motivasi buat seluruh teman-teman religi. Ya kalau di sisi No 7 ada pansos ya nggak muluk-muluk, saya bilang oke-oke aja kalau mereka berpendapat seperti itu. Memang inilah yang terjadi gitu. Momentumnya di posisi saat ini. Saya juga ada hubungan ex-Sabiannya dulu. Dan saya percaya teman-teman Sabian melihat pernyataan saya, dia langsung mengkorelasikan dengan sebetul-betulnya saya. Karena mereka tahu sifat saya. Mereka tahu bagaimana TB gitu. Jadi apa yang kami sampaikan, khususnya yang suka saya sampaikan, dia nggak akan yang berpikir halo Be, gitu. Saya ya kalau mau bicara silakan bicara, saya tunggu. Tapi sampai detik ini tidak ada bantahan dari mereka. Berarti sampai saat ini belum ada komunikasi juga kan? Belum ada Dari komunikasi. baik Nisa ataupun Ayus? Nggak ada. Nggak tahu kok Mas Ardi kalau kita nggak ada. Enggak sih. Kalau Ini kita lagi gitu. melihat dari pandangan netizen sih itu pasti ada aja hubungan. Karena netizen maha benar kan. Artinya wah apalagi No 7 secara bentuk grup sama gitu. Yes. Pemain pria, vokalnya wanita. Yes. Dan itu juga yang dikhawatirkan dari dulu banyak ada beberapa cuitan ulama yang menyampaikan tentang haram bermusik dan lain-lain. Akhirnya kan kita dibela dengan sisi positif bahwa bermusik yang penting positif, apalagi berdampak baik untuk masyarakat, apa salahnya gitu kan. Nah sekarang kejadiannya seperti ini, ya itu kan berarti jungkir balik ya. Yes. Ya udah paling kita hanya bisa mengambil hikmah ya
semoga ya tidak menyamakan gitu, tidak menyamakan. Ya balik ke Liza sebagai penyanyi kami harus bisa menjaga dirinya, dan kita sebagai pria, abang-abangnya juga harus punya cara bagaimana jangan sampai hal-hal yang semacamnya terjadi lagi seperti itu. Nah, Perlu, menurut saya sih perlu banget, karena memang yang pertama kan biar nggak berkepanjangan gitu kan, terus nggak muncul stigma-stigma yang lain gitu. Ya perlu sih, ya mungkin Sabian juga perlu juga berklarifikasi. Mungkin Sabian diwakilkan sama Ayus kemarin, kita dianggap selesai gitu kan. Pada dasarnya internal mereka kan. Nah, Nisa dan keluarga juga saya rasa perlu, kalau ditahan terus kayaknya netizen nggak akan berhenti. Yang disayangkan adalah mulut-mulutnya itu bebas bebas memberikan stigma, kadang-kadang aneh-aneh gitu. Kita sedih juga bacanya kayak gitu. Nah, itu biar dihentikan dengan cara lekas klarifikasi dari semua pihak yang diharapkan. Wah, itu bicara pakar telematika terus saya nggak ngerti. Nah, tapi kalau kalian sendiri waktu masih bareng-bareng, seberapa sering mungkin main ke rumah Nisa, ketemu bapaknya? Terakhir ingat waktu itu ada acara ulang tahun ya nih. Iya, Ulang tahun ulang tahun. Nisa, kita di rumahnya buka puasa. Buka puasa di situ. Masih happy, orang tua juga masih. Orang tuanya asik, ayahnya Nisa tuh enak. Maksudnya nggak kan biasa suka ada orang tua yang anaknya lagi main, ayahnya ngumpet, diam di rumah gitu, atau diam di kamar nggak keluar. Ini emang enggak. Saatnya kita lagi ngobrol kumpul, mereka kumpul ngobrol seperti pada umumnya. Asik. Manggil dia Umi Semua atau? keluarga saya manggil Umi, Kamal, Owan manggil Umi. Ada beberapa yang manggil Nisa, mungkin faktor keterbiasaan aja. Oke. Tapi kalau teman-teman lama manggilnya Umi. Khawatir ya pasti, cuman kembali ke internal kita sendiri ya. Kembali ke niat awal menurut Liza gitu, niatnya kan untuk syiar, dan semoga niat itu terjaga dengan cara Liza menjaga diri dan abang-abangnya juga harus menjaga diri seperti itu. Awas diri lah. Kalau soal kabar yang mereka kalau kemana-mana ke request kamar connecting room itu, Iya, kamar connecting itu menurut saya hoax gitu. Dia bicara tanpa bukti juga. Karena kan kalau request itu seolah-olah riders, seolah-olah permintaan gitu. Dan tidak ada riders itu. Gitu. Saya juga pernah, ini kamar saya, antara sampingnya atau dua kamar sebelahnya kamar Nisa. Artinya kita memang begitu, nggak ada yang khusus. Nggak ada yang dibeda-bedain. Apalagi tuh bahasanya sengaja merequest connecting door. Yes. Wah, iya connecting room. enggak itu enggak saya sepakati, saya nggak percaya dengan informasi itu. Dan lagi juga nggak semua hotel ada itunya kan. Yes, benar. Kita ke bagian daerah-daerah yang hotelnya sangat sederhana, tapi tidak ada pilihan lagi. Memang udah harus itu. Kalau riders kan harus diperjuangkan, ini nggak berani, nggak bener itu. Harapannya, Biar ini bisa- harapannya semoga masalah ini lekas selesai. Untuk netizen, silakan berkomentar, tetapi tidak yang istilahnya menghubung-hubungkan dengan sisi kebaikannya gitu. Karena bagaimanapun Sabian pernah memberikan yang terbaik untuk negeri ini gitu, dari sisi religiusnya. Terus semoga teman-teman yang lain mengambil pelajaran. Ayo bangkit selawat. Ayo teman-teman selawat, kita bangkit. Khususnya teman-teman yang seprofesi, jangan terlalu tenggelam dengan kasusnya, tapi kita harus munculkan dengan sebuah karyanya. Dan itu salah satu visi misi 07 saat ini.